Di tengah gemerlap kehidupan kota, ada kisah yang mengajarkan kita arti cinta sejati dan pengorbanan. Ini adalah cerita tentang seorang bayi kecil dari keluarga kaya yang ditinggalkan, dan nenek penjual es teh yang mengubah hidupnya selamanya. Selamat datang di channel Kisah Bijakku. Di sini, kami mengajak Anda menyelami berbagai kisah inspiratif yang penuh makna. Kali ini, kami akan membagikan cerita yang menggugah perasaan tentang cinta, harapan, dan pengorbanan. Mari kita mulai. Di sebuah kota besar yang dipenuhi hiruk-pikuk, terdapat sebuah keluarga kaya yang memiliki segalanya, kecuali cinta. Keluarga ini dikenal sebagai keluarga Hartono, yang merupakan pemilik sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang properti. Meski memiliki kekayaan melimpah, mereka selalu tampak sibuk dengan urusan bisnis dan tidak pernah memiliki waktu untuk satu sama lain. Kehidupan mereka dipenuhi dengan pesta mewah, mobil mahal, dan pelayan yang selalu siap sedia. Namun, di balik semua kemewahan itu, tidak ada rasa kebahagiaan yang tulus. Anak-anak mereka, terutama si bungsu, Raka, seringkali merasa kesepian. Keluarga Hartono mengharapkan Raka menjadi sosok yang sempurna, namun harapan itu hanya membuatnya tertekan. Suatu malam, ketika bulan bersinar cerah, sebuah bayi kecil dibuang di pinggir jalan, terbungkus selimut halus dan diapi tas mahal. Selimut itu terlihat mahal, dan tas yang berisi barang-barang mewah itu menunjukkan bahwa bayi ini berasal dari kalangan yang sangat beruntung. Namun, siapapun yang membuangnya jelas telah mengabaikan tanggung jawab dan cintanya. Bayi itu, yang dipanggil Raka, menangis perlahan, dan suara tangisnya terdengar seakan meminta perhatian dari dunia yang begitu kejam. Di tengah kesibukan kota, tidak banyak orang yang menyadari keberadaan bayi ini. Namun, tangisannya mampu menembus malam yang sunyi. Tak jauh dari tempat itu, Nenek Siti, seorang penjual es teh tua, sedang menata dagangannya untuk malam hari. Nenek Siti adalah sosok yang dikenal baik di lingkungan sekitarnya. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, ia selalu menyapa setiap orang dengan senyuman hangat. Setiap malam, ia menjual es teh di sudut jalan, dan pelanggan setianya selalu memuji rasa es teh buatannya yang segar dan nikmat. Meskipun penghasilannya tidak banyak, nenek merasa puas dengan hidupnya. Ia memiliki kebun kecil di belakang rumahnya, di mana ia menanam berbagai sayuran dan rempah. Namun, hatinya selalu merindukan kehadiran seorang cucu, karena anak-anaknya sudah beranjak dewasa dan tinggal jauh darinya. Ketika mendengar tangisan bayi, hati nenek itu bergetar. Ia mendekati suara tersebut dengan rasa penasaran. Mungkin ada anak kecil yang tersesat, pikirnya. Dengan langkah hati-hati, Nenek Siti menghampiri tempat suara itu berasal. Ketika ia melihat Raka tergeletak di tanah, perasaannya campur aduk antara kaget dan iba. Melihat bayi kecil yang terbungkus rapi, namun dibiarkan sendirian, membuatnya merasa hancur. Air mata mulai menggenang di matanya, dan ia merasakan dorongan kuat untuk menyelamatkan bayi ini. Melihat bayi kecil yang tergeletak di samping tas mahal, air mata Nenek Siti menetes. Betapa malangnya nasib anak ini. Dalam pandangannya, Raka adalah simbol dari segala yang salah di dunia ini. Bagaimana mungkin ada orang tua yang dapat membuang darah dagingnya sendiri? Nenek Siti merasakan rasa sakit yang mendalam. Dalam hatinya, ia berjanji untuk memberikan kasih sayang yang tidak didapatkan oleh bayi ini. Dengan penuh kasih sayang, Nenek Siti menggendong bayi itu. Ia merasa seolah mendapatkan tujuan hidup baru. Dalam pelukannya, Raka berhenti menangis, seakan merasakan cinta yang tulus dari nenek yang baru dikenalnya. Nenek Siti membawa bayi itu pulang ke rumahnya yang sederhana, berjanji untuk merawatnya seperti cucunya sendiri. Di rumahnya, yang hanya terdiri dari satu ruangan kecil, Nenek Siti memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan untuk merawat bayi. Ia memiliki kasur tua yang bisa dijadikan tempat tidur, serta beberapa perlengkapan bayi yang ia beli bertahun-tahun lalu untuk cucunya yang tidak pernah lahir. Nenek Siti menyiapkan tempat tidur yang nyaman untuk Raka, dan saat melihat wajah polos bayi itu, ia merasa hatinya dipenuhi dengan cinta yang tak terhingga. Seiring waktu, Nenek Siti memberi nama bayi tersebut, Raka, yang berarti cahaya. Nama itu dipilih karena ia percaya bahwa Raka akan membawa kebahagiaan dan cahaya ke dalam hidupnya.
Setiap kali ia memanggil nama itu, Nenek Siti merasakan kehangatan dan harapan. Raka tumbuh menjadi anak yang ceria di bawah asuhan Nenek Siti, meski hidup mereka sederhana dan penuh tantangan. Nenek Siti mengajarinya tentang kehidupan, tentang mengatasi kesulitan dengan senyuman, dan bagaimana menghargai setiap momen kecil dalam hidup. Raka sangat menyukai kebersamaan mereka, dan ia tidak pernah merasa kekurangan. Setiap malam, Nenek Siti menceritakan kisah-kisah indah kepada Raka sambil menjual es teh di warungnya. Ia memiliki banyak cerita tentang kehidupan di desa, tentang petualangan yang ia alami bersama teman-temannya, dan tentang kebijaksanaan yang diperolehnya sepanjang hidupnya. Raka mendengarkan dengan penuh perhatian, matanya berbinar-binar ketika neneknya menceritakan kisah-kisah pahlawan dan keajaiban. Nenek Siti selalu menekankan pentingnya kebaikan dan saling membantu, terutama di saat-saat sulit. Raka yang masih kecil belajar banyak dari kisah-kisah itu, dan ia mulai menganggap neneknya sebagai pahlawan sejatinya. Namun, takdir tidak selalu berpihak pada mereka. Suatu hari, keluarga kaya yang membuang Raka mencarinya kembali. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa anak mereka hilang, dan pencarian pun dimulai. Keluarga Hartono merasa tertekan dan bersalah atas tindakan mereka. Mereka menyewa detektif untuk menemukan Raka, berjanji untuk memperbaiki kesalahan mereka. Di sisi lain, Nenek Siti tidak menyadari bahwa bayinya yang dicintainya kini sedang dicari oleh orang tua biologisnya. Ia hanya fokus pada kebahagiaan Raka dan berusaha memberikan yang terbaik untuk masa depannya. Raka yang kini berusia 5 tahun, tidak pernah tahu tentang asal-usulnya yang sebenarnya. Ia tumbuh dalam cinta dan perhatian yang tulus dari Nenek Siti. Raka menjalani hari-harinya dengan ceria, bermain dengan teman-temannya di sekitar warung es teh. Ia belajar membantu neneknya menjual es teh, dan setiap kali ada pelanggan, Raka dengan bangga mempersembahkan minuman yang telah disiapkan neneknya. Nenek Siti selalu memuji Raka, membuatnya merasa istimewa dan dicintai. Kebahagiaan Raka menjadi sumber semangat bagi Nenek Siti. Dia hanya tahu bahwa Nenek Siti adalah satu-satunya orang yang mencintainya sepenuh hati. Dalam pandangannya, neneknya adalah segalanya. Ia merasa nyaman dan terlindungi dalam pelukan neneknya. Setiap malam sebelum tidur, Raka akan memeluk Nenek Siti dan mengucapkan, aku mencintaimu, Nek." Nenek Siti akan membalas, Nenek juga mencintaimu, Nak. Kamu adalah cahaya dalam hidup Nenek." Ucapan itu membuat Raka merasa berharga dan diinginkan, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari orang tua biologisnya. Keluarga kaya itu menyewa detektif untuk menemukan Raka, dan berita tentang bayi hilang pun menyebar. Media mulai memberitakan kasus ini, menarik perhatian masyarakat. Banyak orang bersimpati pada nasib bayi yang dibuang, dan kasus itu menjadi viral. Namun, di sudut kota tempat Nenek Siti tinggal, mereka tidak mengetahui bahwa kehidupan mereka sedang berada di bawah sorotan. Raka dan Nenek Siti terus menjalani hidup mereka seperti biasa, tanpa menyadari betapa besar perhatian yang sedang diberikan kepada mereka. Sementara itu, Raka semakin dekat dengan Nenek Siti. Ia sering membantu neneknya menjual es teh. Setiap hari, mereka akan pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan segar. Raka belajar banyak dari neneknya tentang berbagai jenis bahan makanan dan bagaimana cara membuat es teh yang lezat. Nenek Siti mengajarkan Raka untuk tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan pelanggan dan memberikan pelayanan terbaik. Hal ini membuat Raka tumbuh menjadi anak yang penuh empati dan rasa tanggung jawab. Suatu malam, Raka melihat neneknya tampak sedih. Ketika dia pulang dari bermain dengan teman-temannya, Raka memperhatikan bahwa wajah Nenek Siti tidak secerah biasanya. Biasanya, neneknya selalu menyambutnya dengan senyum hangat dan pelukan erat, tetapi malam itu, Nenek Siti terlihat termenung di kursi kayu tua di sudut warung. Raka yang penasaran menghampiri dan duduk di dekat nenek, merasakan suasana hati nenek yang berbeda. "Nek, kenapa kau terlihat sedih?" ditanyanya dengan suara lembut, mencoba mencari tahu apa yang mengganggu neneknya. Nenek Siti menghela napas dalam-dalam, berusaha menyembunyikan kesedihannya. Dia mengalihkan pandangannya ke jalanan yang sepi, tempat di mana mereka biasa menghabiskan waktu bersama saat menjual es teh. "Nek hanya merasa lelah, Nak," jawabnya dengan nada pelan, meskipun Raka dapat melihat kilas kesedihan di matanya.
Raka merasakan ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kelelahan. "Apa ada yang terjadi, Nek? Apakah ada yang membuatmu khawatir?" ditanyanya lagi, kali ini dengan lebih serius. Nenek Siti tersenyum tipis, berusaha untuk tidak membebani Raka dengan masalah yang sebenarnya. Namun, Raka adalah anak yang peka, ia bisa merasakan adanya beban di hati neneknya. Nenek Siti kemudian memutuskan untuk berbagi sebagian dari apa yang mengganggu pikirannya. "Nenek hanya memikirkan masa depan kita, Raka. Nenek khawatir tentang bagaimana kita akan bertahan. Usaha es teh ini sulit, dan kadang-kadang pelanggan tidak sebanyak yang diharapkan," katanya. Raka mendengarkan dengan penuh perhatian, memahami bahwa neneknya sedang menghadapi tantangan. Dia tahu betapa kerasnya nenek bekerja untuk memastikan mereka berdua memiliki cukup untuk hidup, dan mendengar tentang kekhawatiran neneknya membuat hatinya merasa berat. Melihat kesedihan di wajah neneknya, Raka berusaha untuk menghiburnya. "Nek, jangan khawatir. Kita bisa bekerja sama. Aku akan membantu menjual lebih banyak es teh. Kita bisa berpromosi, atau membuat rasa baru yang lebih menarik." Raka berbicara penuh semangat, berusaha memberikan solusi meskipun ia masih kecil. Nenek Siti terharu mendengar kata-kata Raka. Meskipun dia hanya seorang anak, semangat dan kepeduliannya membuat nenek merasa dihibur. Raka kemudian meminta neneknya untuk mengajarkan cara membuat es teh yang lebih unik, seperti menambahkan beberapa bahan alami dari kebun mereka, seperti daun mint segar atau jeruk nipis. Nenek Siti tidak bisa menahan senyumnya ketika melihat ketulusan dan semangat Raka. "Kau benar, Nak. Kita bisa mencoba membuat variasi baru. Mari kita lakukan bersama-sama," jawabnya, merasakan semangat Raka menular padanya. Raka praktis, dan kebanggaan yang ia rasakan ketika neneknya mengakui ide-idenya membuatnya semakin bersemangat. Mulai malam itu, Raka bertekad untuk membantu neneknya lebih banyak, tidak hanya dalam menjual es teh, tetapi juga dalam menciptakan momen-momen bahagia di tengah kesulitan. Beberapa minggu kemudian, detektif akhirnya menemukan jejak Raka dan melaporkannya kepada keluarga kaya. Keluarga Hartono yang sudah merasa bersalah dan kehilangan, kini dipenuhi harapan ketika mendengar kabar bahwa Raka telah ditemukan. Detektif itu membawa mereka ke daerah di mana Raka tinggal bersama Nenek Siti. Keluarga Hartono bergegas mempersiapkan diri, mencarikan pakaian terbaik dan membawa hadiah mahal untuk Raka. Di dalam mobil mereka yang mewah, mereka berbincang-bincang dengan penuh harapan, tetapi juga dengan rasa cemas. Mereka tidak hanya ingin menemukan anak mereka, tetapi juga ingin mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mereka tiba di warung es teh Nenek Siti dengan penuh antusiasme dan kekhawatiran. Saat melihat warung sederhana yang terletak di sudut jalan, hati mereka berdebar-debar. Keluarga Hartono melangkah maju, diiringi oleh detektif yang menunjukkan kepada mereka tempat Raka tinggal. Di dalam hati mereka, ada perasaan campur aduk antara rasa bersalah dan kerinduan yang mendalam. Keluarga itu merasa tidak pantas untuk berharap Raka akan menerima mereka kembali setelah apa yang telah mereka lakukan. Namun, mereka harus mencoba, karena Raka adalah darah daging mereka. Ketika mereka tiba, Nenek Siti merasakan kehadiran mereka dan hatinya bergetar. Ia berdiri di belakang meja kecilnya, memandangi keluarga Hartono dengan rasa curiga dan was-was. Melihat mereka, nalurinya sebagai seorang ibu langsung bangkit. Nenek Siti berusaha menenangkan diri, tetapi keraguan memenuhi pikirannya. "Ada apa ini?" pikirnya. Apakah mereka datang untuk mengambil Raka? Perasaan melindungi Raka yang telah ia asuh selama ini mendorongnya untuk bersikap waspada. Raka yang sedang bermain dengan teman-temannya di dekat warung, tidak menyadari bahwa orang tuanya sedang mendekat. Detektif itu memberi isyarat kepada Nenek Siti, dan dengan suara lembut, ia menjelaskan situasinya. "Nenek Siti, ini adalah keluarga Raka. Mereka ingin bertemu dengan anak mereka." Nenek Siti merasakan jantungnya berdebar kencang. Perasaannya campur aduk antara marah dan sedih. Ia tahu bahwa Raka berhak mengenal orang tuanya, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan rasa cintanya yang mendalam kepada Raka. Dia sudah menjadi milik nenek, pikirnya, dan aku tidak mau kehilangan dia. Kami ingin mengambil anak itu,
diujar salah satu anggota keluarga kaya dengan nada tegas. Suaranya terdengar penuh keyakinan, namun di balik itu, Nenek Siti bisa merasakan ketidakpastian dan rasa bersalah. Meskipun mereka terlihat kuat dan berkuasa, Nenek Siti tahu bahwa mereka tidak bisa membalikan waktu. Nenek Siti menggelengkan kepala, Raka adalah cucuku. Dia sudah menjadi bagian dari hidupku. Kata-kata itu keluar dari mulutnya dengan penuh ketegasan. Ia tidak akan membiarkan Raka pergi tanpa berjuang. Dalam hatinya, ia berdoa agar Raka tidak mendengar percakapan ini, agar anak itu tidak merasakan perpecahan yang akan terjadi. Suasana menjadi tegang, tetapi Raka yang mendengar suara itu berlari ke arah Nenek Siti. "Nek, aku tidak mau pergi," teriak Raka sambil memegang tangan neneknya. Melihat Raka berlari dengan wajah penuh ketakutan membuat hati Nenek Siti hancur. Ia membungkuk dan memeluk Raka erat-erat, berusaha memberikan rasa aman padanya. "Tenang, sayang. Nenek ada di sini. Tidak ada yang akan memisahkan kita," bisiknya lembut. Raka menggenggam tangan neneknya dengan kuat, matanya berbinar-binar dengan air mata yang hampir menetes. "Aku tidak mau meninggalkan nenek. Aku cinta nenek," diucapnya dengan suara melengking, menggambarkan ketulusan hati seorang anak kecil yang tidak mengerti situasi di sekitarnya. Melihat cinta yang tulus antara Raka dan Nenek Siti, keluarga kaya itu akhirnya menyadari bahwa cinta sejati tidak bisa dibeli dengan uang. Mereka terdiam, menyaksikan momen yang mengharukan itu. Raka, yang telah mereka buang, kini berjuang untuk tetap bersatu dengan nenek yang telah memberinya kasih sayang tanpa syarat. Dalam hati mereka, muncul rasa penyesalan yang mendalam. Apakah mereka benar-benar dapat mengklaim kembali Raka setelah semua yang telah mereka lakukan? Mereka menyadari bahwa dalam mencari kekayaan dan status, mereka kehilangan hal yang paling berharga, cinta dan ikatan keluarga. Dalam momen hening itu, detektif yang mendampingi keluarga Hartono memutuskan untuk berbicara. Raka adalah anak yang sangat beruntung. Dia telah menemukan kasih sayang dan perhatian yang mungkin tidak bisa dia dapatkan di tempat lain. Ia tumbuh dengan cinta neneknya. Kata-kata itu membuat keluarga Hartono merenung. Mereka mulai menyadari bahwa cinta tidak datang dari harta, tetapi dari komitmen dan pengorbanan. Raka mungkin adalah anak mereka secara biologis, tetapi Nenek Siti adalah orang yang telah memberikan jiwanya untuk merawat dan mencintainya. Nenek Siti, yang melihat perubahan dalam sikap keluarga Hartono, memutuskan untuk memberikan kesempatan untuk berbicara. "Saya tidak akan menghalangi kalian untuk bertemu Raka. Namun, dia sudah menjadi bagian dari hidup saya, dan saya tidak akan membiarkannya pergi begitu saja." Suaranya lembut namun tegas. "Jika kalian benar-benar ingin memperbaiki kesalahan kalian, tunjukkanlah cinta kalian dengan cara yang benar. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan." Kata-katanya menggugah hati semua yang ada di situ. Keluarga Hartono tertegun mendengar pernyataan Nenek Siti. Mereka menyadari bahwa mereka harus berjuang untuk mendapatkan kembali kepercayaan Raka. Mereka tidak bisa berharap Raka akan menerima mereka begitu saja, hanya karena mereka adalah orang tuanya. Mereka harus membuktikan bahwa mereka telah berubah, bahwa mereka siap untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Dalam hati mereka, muncul tekad untuk menunjukkan cinta dan perhatian yang selama ini hilang. Raka, yang masih berada dalam pelukan Nenek Siti, merasa bingung dengan semua yang terjadi. Ia tidak mengerti mengapa orang-orang itu ingin membawanya pergi. Namun, satu hal yang ia tahu pasti, cinta neneknya adalah yang terpenting baginya. Ia mengangkat wajahnya, menatap ke arah orang tuanya, dan berkata dengan yakin, "Ya, aku tidak ingin pergi. Aku hanya ingin bersama nenek." Suara Raka yang penuh keyakinan itu menggema, menciptakan momen yang tak terlupakan bagi semua yang ada di sana. Kata-kata sederhana itu menjadi cermin dari ketulusan hati anak kecil yang tidak ingin terpisah dari sosok yang telah menyayanginya tanpa syarat. Melihat ketegasan dan keyakinan Raka, keluarga Hartono merasa terharu. Mereka mulai memahami bahwa cinta tidak bisa dipaksakan. Dalam sekejap, mereka menyadari bahwa Raka tidak hanya membutuhkan mereka sebagai orang tua, tetapi juga membutuhkan kehadiran Nenek Siti dalam hidupnya. Keluarga Hartono kemudian memutuskan untuk mendekati Nenek Siti dengan rasa hormat.
Kami ingin belajar dari Anda, kata salah satu anggota keluarga. Kami ingin tahu bagaimana cara mencintai Raka dengan benar. Nenek Siti merasa lega mendengar pernyataan itu. Mungkin, jika mereka benar-benar ingin berubah, ada harapan untuk membangun kembali hubungan yang telah hancur. Jika kalian ingin berpartisipasi dalam hidup Raka, tunjukkanlah. Saya tidak akan melarang kalian untuk bertemu, tetapi ingatlah bahwa cinta harus tulus dan tanpa syarat, ujarnya dengan penuh pengertian. Keluarga Hartono mengangguk, bertekad untuk melakukan yang terbaik untuk membuktikan cinta mereka kepada Raka. Hari-hari berikutnya menjadi momen transisi bagi Raka, Nenek Siti, dan keluarga Hartono. Mereka mulai menjalin komunikasi dan menghabiskan waktu bersama. Keluarga Hartono mulai mengunjungi warung es teh Nenek Siti, dan Raka merasa senang bisa mengenalkan mereka pada neneknya. Setiap kali mereka datang, Nenek Siti selalu menyambut mereka dengan hangat, dan secara perlahan, dinding antara Raka dan orang tuanya mulai runtuh. Keluarga Hartono belajar banyak dari Nenek Siti tentang cara mencintai dan merawat seorang anak. Mereka mulai menyadari nilai-nilai yang telah hilang dalam hidup mereka. Raka merasa bahagia melihat semua orang bersatu. Ia mulai merasakan cinta yang mengalir dari kedua sisi, cinta neneknya yang tulus dan cinta orang tuanya yang berusaha untuk berubah. Dalam waktu singkat, Raka menjadi jembatan antara Nenek Siti dan keluarga Hartono. Ia merasa seperti seorang penghubung yang mengikat dua dunia yang berbeda. Setiap kali keluarga Hartono datang berkunjung, Raka dengan gembira akan berlari menyambut mereka, senyumnya yang cerah memancarkan kebahagiaan yang tulus. Ia mengajak mereka untuk berbagi momen-momen indah, seperti memasak bersama, bermain di taman, dan menikmati es teh yang dibuat Nenek Siti. Suatu sore yang cerah, Raka mengusulkan untuk mengadakan piknik kecil di taman kota. Ayo kita bawa makanan dan minuman. Nenek bisa membuat es teh yang paling enak, dan kita bisa bermain bola di lapangan, diserunya antusias. Nenek Siti dan keluarga Hartono saling berpandangan, terkejut dengan ide brilian Raka, namun pada saat yang sama, mereka merasa terinspirasi oleh semangatnya. Akhirnya, mereka sepakat untuk melakukannya. Raka membantu neneknya menyiapkan makanan, termasuk nasi goreng sederhana dan kue-kue tradisional yang mereka buat bersama. Ia juga membantu Nenek Siti menyiapkan es teh yang segar dengan tambahan perasan jeruk nipis dan daun mint dari kebun nenek. Ketika hari piknik tiba, suasana di taman sangat meriah. Raka berlarian dengan penuh semangat, mengumpulkan teman-teman barunya dan anggota keluarga Hartono. Mereka semua membawa makanan, dan Nenek Siti juga hadir, membawa keranjang penuh sajian lezat. Raka merasa sangat bangga ketika melihat orang tuanya berinteraksi dengan teman-temannya. Keluarga Hartono berusaha untuk dekat dengan anak-anak lain, memperkenalkan diri mereka dan membuat semua orang merasa nyaman. Raka mengamati dengan bahagia saat neneknya berbincang dengan orang tua teman-temannya, berbagi tips tentang cara membuat es teh yang enak, sambil tertawa dan menikmati kebersamaan. Di tengah acara piknik, mereka bermain permainan tradisional seperti kelereng, dan petak umpet. Raka menjadi pusat perhatian, memimpin permainan dengan penuh semangat dan tawa. Ia berlari dengan penuh kebahagiaan, tidak hanya merasakan cinta dari Nenek Siti, tetapi juga merasakan kehangatan dari orang tuanya. Melihat Raka begitu senang, Nenek Siti merasa hatinya dipenuhi kebahagiaan. Ia melihat bagaimana Raka berkembang menjadi anak yang ceria dan penuh percaya diri, dan ia tahu bahwa semua usaha dan pengorbanannya terbayar dengan indah. Ketika matahari mulai terbenam dan langit berubah warna menjadi jingga keemasan, Raka mengumpulkan semua orang untuk duduk bersama di selimut yang mereka sebar di rumput. Di tengah suasana tenang itu, mereka menikmati es teh yang dibuat Nenek Siti. Raka mengambil kesempatan untuk berbicara. Aku sangat senang kita bisa bersama. Keluarga itu tidak hanya tentang darah, tapi tentang cinta dan kebersamaan. Aku senang ada nenek, dan aku senang kalian semua ada di sini, ujarnya dengan tulus. Kata-katanya menyentuh hati semua orang yang hadir, dan mereka menyadari betapa berartinya momen ini. Nenek Siti memandang Raka dengan penuh bangga. Nak, kau benar. Keluarga sejati adalah mereka yang saling mencintai dan mendukung satu sama lain, tidak peduli dari mana asal kita, katanya dengan nada lembut. Keluarga Hartono mengangguk setuju,
merasakan kedalaman pernyataan Raka dan Nenek Siti. Mereka berkomitmen untuk menjadi keluarga yang lebih baik, yang tidak hanya memperhatikan kebutuhan fisik Raka, tetapi juga emosional dan spiritualnya. Mereka ingin menciptakan kenangan indah dan membangun hubungan yang solid, mengandalkan rasa saling percaya dan cinta yang tulus. Momen piknik itu menjadi titik balik dalam hidup mereka. Keluarga Hartono mulai lebih aktif dalam kehidupan Raka, tidak hanya sebagai orang tua, tetapi juga sebagai sahabat yang saling mendukung. Mereka sering mengunjungi Nenek Siti, membantu merawat kebun, dan belajar membuat berbagai jenis makanan. Raka pun semakin bangga mengenalkan neneknya kepada teman-teman sekolahnya, menjelaskan tentang es teh legendaris yang dibuat Nenek Siti. Disinilah, cinta dan kebersamaan menjadi sangat berarti, membentuk ikatan yang tak terpisahkan antara Raka, Nenek Siti, dan keluarga Hartono. Mereka menyadari bahwa meski mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, cinta dapat menyatukan mereka dalam satu keluarga yang penuh kasih. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Raka, Nenek Siti, dan keluarga Hartono semakin kuat. Mereka mulai menjalani rutinitas baru yang dipenuhi dengan kebahagiaan dan cinta. Setiap akhir pekan, keluarga Hartono akan mengunjungi Nenek Siti, dan bersama-sama mereka melakukan berbagai aktivitas. Raka dan Nenek Siti melakukan hal-hal yang menyenangkan, seperti berkebun bersama. Nenek Siti mengajarkan Raka tentang berbagai jenis tanaman dan cara merawatnya. Raka belajar dengan antusias, menggali tanah dan menanam biji-bijian, sementara Nenek Siti menjelaskan pentingnya merawat alam dan bagaimana hasil yang baik datang dari kerja keras. Mereka juga sering mengadakan sesi memasak bersama. Raka sangat menyukai saat-saat ketika mereka mencoba resep baru, terutama ketika Nenek Siti mengajarinya cara membuat kue tradisional. Ia belajar untuk mencampur bahan-bahan dengan hati-hati dan memperhatikan setiap langkah, terkadang dengan sedikit kesalahan yang membuat mereka tertawa. Keluarga Hartono juga ikut serta, mencoba resep-resep baru yang mereka pelajari dari Nenek Siti, dan setiap kali mereka berhasil, mereka merayakannya dengan pesta kecil di taman. Raka merasakan betapa menyenangkannya memiliki banyak orang yang peduli padanya, dan bagaimana kebersamaan itu menghangatkan hati. Di sekolah, Raka semakin percaya diri. Dengan dukungan dari Nenek Siti dan orang tuanya, ia mulai aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Ia mengikuti lomba menggambar dan bahkan menjadi anggota klub teater. Raka tidak lagi merasa kesepian, karena ia tahu bahwa ada banyak orang yang mencintainya dan mendukungnya. Ia sering menceritakan kepada teman-temannya tentang neneknya yang hebat dan semua petualangan yang mereka lakukan bersama. Raka menjadi inspirasi bagi teman-temannya, yang melihat bagaimana ia mampu membuat kebahagiaan dari cinta dan dukungan yang didapatkannya. Namun, meski semua hal baik ini terjadi, bayang-bayang masa lalu masih kadang menghantui Nenek Siti. Ia sering teringat saat-saat ketika Raka baru saja ditemukan. Ketika Raka berada dalam pelukannya, Nenek Siti merasa ada rasa takut yang menghinggapi, takut kehilangan Raka dan takut bahwa keluarga Hartono akan mengambilnya kembali. Untuk mengatasi perasaan itu, Nenek Siti sering berbagi cerita dengan Raka tentang kekuatan cinta dan arti keluarga. Ia mengajarkan Raka untuk selalu berbicara tentang perasaannya, dan bagaimana pentingnya berkomunikasi dengan orang-orang yang kita cintai. Suatu malam, ketika mereka duduk di teras sambil menikmati es teh buatan Nenek Siti, Raka melihat ekspresi cemas di wajah neneknya. "Nek, ada apa? Kenapa kau terlihat sedih?" ditanya Raka dengan perhatian. Nenek Siti tersenyum lembut, tetapi Raka bisa melihat ketidakpastian di matanya. "Nenek hanya khawatir, Nak. Kadang-kadang nenek berpikir tentang apa yang akan terjadi jika suatu saat kamu harus pergi," jawab Nenek Siti dengan nada lembut, tetapi tegas. Raka menggenggam tangan neneknya dan berkata, Nek, aku tidak akan pergi. Aku akan selalu berada di sini bersamamu. Keluarga kita sekarang adalah semua orang yang mencintai kita. Kita tidak akan terpisah." Kata-kata Raka membuat Nenek Siti merasa tenang. Ia menyadari bahwa cinta yang mereka miliki sekarang adalah sesuatu yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Raka adalah bagian dari dirinya, dan meskipun ada ketakutan akan kehilangan, cinta yang tulus ini akan selalu menjadi ikatan yang kuat di antara mereka. Malam itu, mereka berbagi pelukan hangat, merayakan cinta dan kebersamaan yang telah mereka bangun.
Nenek Siti merasakan ketenangan baru, dan ia berjanji pada diri sendiri untuk tidak membiarkan ketakutan menghalangi kebahagiaan mereka. Dengan semangat baru, Raka dan Nenek Siti melanjutkan hidup mereka. Setiap hari adalah kesempatan untuk menciptakan kenangan baru. Mereka merayakan setiap momen kecil, mulai dari menyiapkan es teh di pagi hari hingga menghabiskan malam dengan permainan dan cerita. Keluarga Hartono juga lebih sering datang, semakin terlibat dalam kehidupan Raka. Mereka tidak hanya sekadar mengunjungi, tetapi juga membantu Nenek Siti dalam berbagai hal, termasuk memperbaiki warung dan merencanakan acara-acara kecil untuk Raka dan teman-temannya. Suatu hari, saat sedang bersiap untuk mengadakan acara kecil di taman untuk merayakan ulang tahun Raka, Nenek Siti dan keluarga Hartono berkolaborasi untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka membuat dekorasi dari bahan-bahan sederhana, seperti kertas warna-warni dan balon yang diikat di pohon-pohon sekitar taman. Raka sangat antusias membantu, berlari ke sana kemari, dan tertawa dengan gembira. Semua orang terlibat, mulai dari menyiapkan makanan, mengatur tempat duduk, hingga membuat permainan yang menyenangkan untuk teman-teman Raka. Cinta dan kerja keras mereka terbayar ketika hari itu tiba. Taman dipenuhi dengan suara tawa dan kebahagiaan. Raka tidak bisa menyembunyikan senyum di wajahnya ketika melihat teman-teman dan keluarganya berkumpul untuk merayakan hari spesialnya. Ia merasa seperti raja di hari ulang tahunnya, dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya. Ketika waktunya tiba untuk memotong kue ulang tahun, Raka berdiri di depan semua orang, dengan mata berbinar-binar. Ia tidak hanya merasa bahagia karena mendapatkan hadiah, tetapi juga karena semua orang yang dicintainya bersatu untuk merayakan hidupnya. Ketika semua orang menyanyikan lagu ulang tahun, Raka menutup matanya dan memanjatkan doa. Ia meminta agar kebahagiaan ini tidak pernah berakhir dan agar cinta yang mereka miliki tetap terjaga selamanya. Ketika ia membuka matanya, ia melihat neneknya dan orang tuanya tersenyum bangga, dan ia tahu bahwa mereka semua adalah bagian dari kebahagiaan itu. Setelah memotong kue, mereka berbagi potongan kue, tertawa dan bercanda, merayakan kebersamaan yang telah terjalin. Momen-momen indah itu semakin menguatkan ikatan antara Raka, Nenek Siti, dan keluarga Hartono. Mereka menyadari bahwa cinta sejati tidak mengenal batas, dan meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, mereka telah menciptakan keluarga yang penuh kasih. Raka tumbuh menjadi anak yang percaya diri, penuh kasih sayang, dan selalu menghargai setiap momen yang dihabiskan bersama orang-orang tercintanya. Nenek Siti, dengan segala cintanya, merasa bangga melihat Raka berkembang dengan baik, dan ia tahu bahwa semua pengorbanan dan perjuangannya terbayar dengan kebahagiaan yang mereka rasakan. Seiring berjalannya waktu, Raka tidak hanya belajar mencintai, tetapi juga memberikan cinta kepada orang lain. Ia sering membantu Nenek Siti dalam menjual es teh dan berbagi kebahagiaan dengan pelanggan setia mereka. Raka menjadi sosok yang menyebarkan kebaikan, mengingatkan semua orang tentang arti cinta dan kebersamaan. Setiap kali mereka melihat Raka tersenyum, mereka tahu bahwa cinta yang tulus dan pengorbanan dapat mengubah hidup seseorang selamanya. Kisah Raka, Nenek Siti, dan keluarga Hartono adalah bukti bahwa cinta sejati dapat mengatasi segala rintangan. Mereka telah membangun sebuah keluarga yang tidak hanya terikat oleh darah, tetapi juga oleh cinta yang tulus dan pengorbanan. Dalam pelukan kasih sayang dan kebersamaan, mereka menemukan arti sejati dari kehidupan, bahwa kebahagiaan bukanlah tentang harta benda, tetapi tentang cinta yang kita berikan dan terima. Raka, Nenek Siti, dan keluarga Hartono terus menulis kisah mereka bersama, menciptakan kenangan indah yang akan dikenang selamanya. Bagaimana menurutmu tentang kisah Raka dan Nenek Siti? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk kisah-kisah lainnya.